لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-soleh semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang memahami sikap toleransi dan simpati dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang toleransi, di mana kita sudah memahami bahwa toleransi adalah sikap saling menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain, atau saling menghormati perbedaan di antara orang, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini merupakan lanjutan materi dari materi sebelumnya, yaitu sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan. Sebelumnya kita akan membacakan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Jadi coba kita lihat artinya, bahwasanya dalam surah Al-Maidah ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Anak-anakku sekalian, apa sih hubungannya ayat ini dengan materi kita tentang simpati? Perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, disinilah tercipta hubungan untuk saling tolong-menolong antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Tolong-menolong yang dilakukan harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tolong-menolong mencerminkan sikap simpati antar sesama manusia. Jadi inilah hubungannya. Jadi tolong-menolong itu adalah salah satu yang mencerminkan sikap simpati antar sesama manusia. Makanya dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diperintahkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi ini, mari kita simak video berikut ini. Tuang ngalah, hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalah, aduh mamai, barang pica semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo Kansa. Bisa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah.
Oh ya dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong diterima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas, Kak. Nggak usah, Kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya kak, sama-sama. Hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh, Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Aloy ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hush, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Si Mei, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Hmm? Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian, tas Rara masih bisa dipakai. Jadi, Rara boleh kan kasih ini, Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang mana? Kamu bawa yang itu aja tuh. Ini. Ananda Uma sekalian, boleh. demikian tadi telah kita tonton video dari Nusa dan Rara. Apa sih hubungannya dengan materi kita hari ini? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Begitu, mari kita lihat apa itu simpati. Simpati adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi, suatu perasaan di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita melihat teman kita sedih, keluarga kita sedih, tetangga kita sedih, maka kita ikut sedih karena merasa apa yang dialami oleh teman-teman kita itu kita rasakan juga. Bagaimana sedihnya ketika misalnya teman kita ditinggalkan oleh salah satu keluarganya. Atau simpati juga bisa dikatakan perasaan peduli dan perhatian terhadap orang lain. Jadi, ketika kita memiliki rasa peduli dan perhatian terhadap orang lain, mau membantu orang lain dengan segala permasalahannya, maka itu juga disebut dengan simpati.
Anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, selanjutnya mari kita lihat apa saja contoh sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi kita sudah paham bahwa simpati itu adalah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka kita akan lihat apa saja contohnya yang bisa kita lakukan atau bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah simpati, contoh simpati itu membantu orang tua di rumah. Jadi, salah satu contoh sikap simpati dalam keluarga itu adalah kita membantu orang tua di rumah. Misalnya apa anak-anakku sekalian? Kita bisa membantu cuci piring, kita bisa membantu orang tua kita membersihkan rumah, menyapu, membereskan kamar sendiri, dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Itu contoh simpati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menjenguk saudara atau teman kita yang sakit. Anak-anakku sekalian, sikap simpati juga kita bisa lakukan dengan menjenguk saudara atau teman kita yang sakit. Ketika ada teman atau tetangga atau keluarga kita yang sakit, maka mari kita upayakan, mari kita siapkan waktu untuk menjenguk dia. Karena ketika kita bisa menjenguk saudara atau teman kita itu, insya Allah mereka akan termotivasi semangat dalam kesembuhan penyakitnya. Kemudian selanjutnya adalah mengucapkan selamat kepada teman yang memenangkan perlombaan. Anak-anakku sekalian, jadi ketika kita mendapati teman kita memenangkan suatu perlombaan, maka kita harus berusaha untuk bagaimana caranya bisa memberikan selamat. Minimal dalam bentuk ucapan, memuji dia agar mereka merasa diperhatikan. Mereka juga merasa termotivasi untuk terus lebih baik lagi dalam perlombaan-perlombaan yang lain. Itu adalah salah satu contoh sikap simpati. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yang keempat, membantu teman atau orang lain yang sedang dalam kesulitan. Misalnya kita melihat ada seorang nenek-nenek atau kakek-kakek yang ingin menyeberang jalan, maka kita harus membantu nenek atau kakek tersebut untuk menyeberang jalan agar tidak membahayakan dirinya. Itu salah satunya. Atau kesulitan-kesulitan yang lain yang kita lihat kita berada di sekitar orang tersebut dan kemudian kita bisa bantu, maka kita harus bantu mereka. Kemudian selanjutnya adalah membantu orang yang terkena dampak musibah atau bencana alam. Ini juga adalah contoh sikap simpati dalam kehidupan kita sehari-hari. Di SDIT, di sekolah kita sudah sering kita penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak musibah atau bencana alam. Itu adalah contoh sikap simpati yang telah kita amalkan, telah kita laksanakan selama ini. Jadi setiap kita dimintai sumbangan infak untuk membantu saudara kita, maka kita berusaha untuk membantunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah contoh sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu memecahkan masalah orang lain. Jadi ketika ada teman kita meminta solusi dengan permasalahan yang dihadapi, maka kita harus berusaha untuk mencari solusinya bersama-sama. Jangan malah menambah masalah teman kita. Jadi seperti itu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terakhir adalah bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan rasa simpati dalam diri kita. Jadi ketika orang simpati, maka orang lain akan suka kepada orang yang simpati tersebut. Jadi orang yang simpati itu banyak orang yang suka. Karena kenapa? Dia baik hati, suka menolong, peduli dengan sesamanya. Olehnya itu, bagaimana cara menumbuhkan rasa simpati dalam diri kita? Yang pertama adalah kita harus memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain atau teman kita. Bukan berarti kita kepo ya. Berbeda dengan kepo di sini. Jadi rasa ingin tahu kita adalah
Jangan sampai teman kita ada masalah, kemudian kita bisa bantu, tapi kita tidak tahu, kita tidak bantu. Olehnya itu kita ingin tahu teman kita bagaimana kondisinya, apakah butuh bantuan kita atau tidak, itu yang ingin kita tahu, bukan berarti masalah-masalah yang lainnya yang tidak penting. Kemudian yang kedua adalah cara menumbuhkan rasa simpati adalah menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Jadi menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan rasa simpati dalam diri kita, maka jangan pernah kita berprasangka buruk, suudzon kepada saudara kita, teman kita. Karena akan sulit bagi kita untuk membantu teman kita ketika kita ada prasangka buruk. Jangan-jangan begini dan seterusnya. Jadi kita hilangkan prasangka buruk sehingga insya Allah rasa simpati itu akan tumbuh dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkan cerita teman atau orang lain dengan sungguh-sungguh. Jadi salah satu cara menumbuhkan rasa simpati dalam diri kita adalah mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mengejek, jangan kita ketawai ketika mereka berbicara, bercerita masalahnya kepada kita. Jangan kita provokasi sehingga mereka tambah sedih, tambah marah dan seterusnya dengan masalah-masalah yang dihadapi. Tetapi kita harus mendengarkan sungguh-sungguh supaya kita bisa paham masalahnya apa, dan kalau kita bisa membantu itu sangat dianjurkan. Anakku sekalian yang saya banggakan, demikianlah materi simpati, sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anakku sekalian, cukup sekian yang Ustaz bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul